Ketika menjelang pertengahan Ramadan, kita diingatkan akan wafatnya seorang ulama besar dunia, pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah abad yang ke-21, yakni Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau wafat pada hari yang mulia, di bulan yang mulia, yakni pada hari Jumat 15 Ramadan 1425 Hijriah di waktu subuh. Kisah menjelang wafatnya beliau sebagaimana dikisahkan oleh Habib Hamid bin Zaid. Beliau merupakan adik ipar dari Abuya Sayyid Muhammad dari sang istri. Ketika itu awal-awal Ramadan, Habib Hamid ditelepon oleh Abuya untuk segera menunaikan ibadah umrah dan sekaligus untuk menemuinya. Lanjut di hari kedua Ramadan, Habib Hamid ditelepon kembali oleh Abuya. Hingga hari keempat Ramadan, Abuya meminta untuk segera berangkat ke Makkah. Akhirnya 5 Ramadan, Habib Hamid beserta istrinya terbang menuju Madinah. Dan kemudian di tanggal 8 Ramadan, Habib Hamid sudah terbang ke Makkah untuk umrah dan sekaligus menemui Abuya Al-Maliki. Selesai sholat asar, Abuya menerima Habib Hamid di ruang kerjanya. Beliau memelukku, mengucap selamat datang, menanyakan kabar teman-teman beliau dan murid-murid beliau yang ada di Indonesia, seperti Habib Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri, Habib Abdullah Al-Kaf Tegal, Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, dan ulama lainnya. Kemudian saya menjawab, semua baik-baik saja. Setelah itu saya kembali ke hotel. Lalu beliau berpesan agar nanti berbuka puasa bersama dengannya. Kenang Habib Hamid. Ketika saat berbuka puasa hampir tiba, utusan Abuya Sayyid Muhammad menjemput Habib Hamid. "Hamid, apa yang kau membawa dari Indonesia?" tanya Abuya tiba-tiba saat Habib Hamid masuk ke ruang kerjanya. "Saya membawa dodol durian kesukaan Abuya," jawab Habib Hamid. Wajah Abuya tampak gembira sekali. Beliau langsung membagikan oleh-oleh itu kepada teman-teman dan murid-muridnya yang ada di situ. Beliau juga langsung mencicipinya saat buka puasa tiba. "Ada titipan apa lagi buat saya?" tanya Abuya lagi. "Saya membawa buah mangga dan kelengkeng ya Abuya." Lalu dahi Abuya berkerut. "Kelengkeng? Buah apa itu?" tanya beliau. Habib Hamid menjelaskan buah kelengkeng dan meminta beliau mencobanya. Abuya tampak suka sekali dengan buah itu dan memakannya sampai menjelang sholat Isya, tutur Habib Hamid. Singkat cerita, ketika saat sholat Isya dan disambung dengan sholat tarawih di malam ke-9 Ramadan, Abuya menyuruh Habib Hamid untuk menjadi imam sholatnya. Setelah selesai sholat, kebiasaan Abuya di pondoknya yakni membaca qasidah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Pada 10 Ramadan, kembali Abuya memanggil Habib Hamid untuk sholat tarawih bersama, dan juga untuk kedua kalinya menyuruhnya untuk berumrah. "Ajarlah istrimu untuk umrah dan kembalilah untuk sholat subuh berjamaah," pesan Abuya sebelum saya berangkat umrah. 12 Ramadan, selesai sholat Isya, Abuya menyuruhku untuk umrah yang keempat kalinya. Katanya itu adalah umrah terakhir atas perintahnya. Perasaan saya memang tidak enak saat beliau mengatakan itu.
Mungkin beliau punya rencana lain untuk saya besok. Rabu 13 Ramadan, Habib Hamid ditunjuk kembali menjadi imam taraweh oleh Abuya Said Muhammad Al-Maliki. Saat itu jamaahnya sekitar 200 orang. Sebagian besar adalah tamu-tamu Abuya. Malam itu beliau merasa letih dan kakinya kesemutan. Di luar kebiasaan pula, kali ini Abuya tidak membaca qasidah. Lalu beliau meminta murid-muridnya seperti Bilal, Burhan, Aqil Al-Abbas, dan salah satu muridnya dari Kenya untuk membacakan burdah secara bergantian. Abuya kelihatan sangat lelah. Maklum, terkadang selama hampir 24 jam beliau terjaga. Tamunya tidak pernah berhenti mengalir, dan di sela waktu luangnya beliau masih tekun untuk menulis dan membaca buku. Perpustakaan beliau di rumah tinggalnya sampai membutuhkan 3 lantai, dan kamarnya pun juga penuh dengan buku. Akhirnya Abuya Said Muhammad Al-Maliki masuk rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Menurut dokter, kondisinya cukup baik, hanya perlu istirahat saja di rumah sakit. Kamis 14 Ramadan, istri dan keluarga beliau menjenguk. "Apa kabar Hamid bin Zaid? Kamu betah di sini?" tanya Abuya sambil memandangku. Seperti biasanya, wajahnya kelihatan gembira, tidak seperti orang yang sedang sakit. Kami tidak lama di rumah sakit karena istri dan anak-anak Abuya akan berziarah ke Ma'la, ke makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ziarah kali ini agak aneh. Biasanya istri Abuya tidak pernah turun dari mobil. Beliau membaca sholawat dan qasidah dari dalam mobil. Hari itu beliau dan semua anggota keluarga bersama-sama membaca Al-Fatihah di makam istri pertama Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ungkap Habib Hamid. Malamnya, murid dan kerabat beliau berkumpul di rumah sakit. Wajah beliau tidak berubah, tetap gembira, seperti tidak merasakan sakit. Sekitar jam 20.00, dokter datang dan mengatakan Abuya sudah sembuh. Kami semua gembira dengan mengucapkan Allahu Akbar. Di luar rumah sakit, sesaat kemudian Abuya Said Muhammad meminta izin kepada dokter untuk menengok keluarganya dan murid-muridnya. Tepat pukul 00, beliau keluar dari rumah sakit. Sebelum masuk ke mobil, Abuya menghadap ke langit selama beberapa menit. Bilal, salah satu muridnya, bertanya, "Ada apa Abuya?" Abuya Maliki menjawab, "Tidak ada apa-apa." Saat itu seharusnya bulan sedang purnama, sangat indah. Namun malam itu justru tertutup oleh awan. Sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir, beliau selalu minta agar murid-muridnya melihat bulan dan bertanya, apakah bulan sudah kelihatan? Dari rumah sakit, beliau tidak langsung ke rumah, akan tapi menuju pondok pesantrennya untuk menemui murid-muridnya. Saat itu, jam menunjukkan 03.00. Saya sendiri yang membukakan pintu gerbang. Setelah itu datang Said Abbas, adiknya, bersama keluarganya yang lain. Kami bersama-sama membaca qasidah, lalu terlibat dalam obrolan yang sesekali diselingi dengan tertawa lebar. Cerita Habib Hamid sambil mengenang peristiwa itu. Pertemuan malam itu katanya diakhiri dengan sahur bersama. Sebelumnya, Abuya sempat bertemu saudaranya dan bikin perjanjian untuk berbuka puasa hanya dengan 3 kurma dan air zam-zam.
Tepat pukul 04.00 beliau meminta semuanya untuk beristirahat dan bersiap untuk sholat subuh. Beliau sendiri masuk ke kamar kerjanya. Di kamar itu beliau ditemani oleh Bilal dan Burhan. Akan tetapi Bilal diminta keluar kamar. Saat itulah Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki tiba-tiba bertanya kepada Burhan, "Ya Burhan, aku sebaiknya istirahat di kursi atau di bumi?" Maksudnya di karpet. "Terserah Abuya," sahut Burhan bingung karena tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana seorang murid memutuskan sesuatu untuk gurunya? "Saya akan istirahat di bumi saja," kata Abuya Al-Maliki. Beliau kemudian duduk menghadap kiblat dan bersandar. Sesaat sempat mengambil buku dari tangan Burhan, tapi kemudian diletakkan kembali di meja. Lalu beliau menengadah menyebut kalimat "La ilaha illallah". Abuya mengembuskan nafas terakhirnya. "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Hanya itu yang terucap dari mulut Burhan. Hari tepat tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau 29 Oktober 2004 Masehi. Saat pagi mulai membuka kehidupan, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani wafat. Jenazah beliau langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter menyuruh semua keluarga dan murid-murid beliau untuk pulang ke pondok pesantren. Tepat seusai sholat subuh, ambulan rumah sakit yang membawa jenazah Abuya tiba di kediaman beliau. "Saya pingsan. Ya, sepertinya pertemuan saya dengan beliau hanya untuk mengantarkan jenazahnya ke Ma'la, tempat beliau dimakamkan dekat dengan makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang qasidahnya dibaca setiap kali selesai sholat tarawih."